wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Firdanisa Sena Putri dari Universitas Semputan Tula Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya membuat video ini bertujuan untuk tugas UAS investigasi reporting, dan untuk video ini saya akan membahas kasus korupsi EKTP. Baik. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012. KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antara pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan atau DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Miriam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sedang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto. Sementara sidang perdana atas tersangka digelar pada 9 Maret 2017. Pada Senin 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto yang kala itu menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP untuk 2011-2012. Penetapan menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ikut mengambil adil dalam pengaturan anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga 2,3 triliun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irman dan Sugiharto di pengadilan Tipikor. Tindakan Setia Novanto disangkakan berdasarkan pasal 3 untuk pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keesokan harinya, yakni pada Selasa 18 Juli 2017, Setia Novanto melakukan jumpa pers di gedung Kompleks Parlemen Senayan dan didampingi 4 petinggi DPR lainnya, yakni Fadly Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan kepada para media bahwa ia menghargai proses hukum yang berlaku dan menjelaskan bahwa ia telah meminta surat resmi dari KPK terkait penetapan sebagai tersangka. Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa ia merasa terzalimi. Pada 22 Juli 2017, telah terjadi pertemuan antara Setia Novanto dengan Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung dalam sidang terbuka disertai politisi Partai Golkar Adi Skardi di Surabaya, Jawa Timur. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Generasi Muda Partai Golkar, kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Komisi Yudisial pada 21 Agustus 2017. Mereka curiga bahwa Setia Novanto telah melakukan upaya kepada Mahkamah Agung agar ia bisa terbebas dari hukum, terutama lewat sidang pra-peradilan. Laporan GMPG ditangani dengan positif oleh Ketua KYK Aidul Fitria Azhari, namun dibantah oleh Setia Novanto dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengklarifikasi bahwa keberadaan Hatta Ali di Surabaya adalah murni sebagai penguji disertai Adi Skadir dan tidak ada kaitannya dengan kasus
kasus EKTP. Menanggapi laporan Doli, Golkar kemudian mencatat sebagai politis di Partai Golkar. Selagi KPK sedang menyelidiki kasus Novanto, dengan memberikan para saksi, Setia Novanto mendaftarkan gugat pra-peradilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 September 2017. Dalam sidang pra-peradilan, hakim tunggal yang akan bertugas adalah Hakim Cepi Iskandar. Pada September 2017, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Saat itu, Novanto sudah menjadi Ketua DPR RI. Setia Novanto berkali-kali tak hadir dengan berbagai alasan, mulai dari sakit hingga meminta KPK menunggu proses pra-peradilan selesai. Bahkan Novanto sempat mengirimkan surat ke KPK melalui Fadli John yang pada tahun 2017 menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, agar menunda proses penyelidikan terhadap dirinya sampai putusan pra-peradilan keluar. Surat yang dikirimkan Setia Novanto menuai protes karena dikirim menggunakan kop DPR. Permintaan Novanto juga ditolak KPK. Tanggal 15 November 2017, KPK melakukan penjemputan paksa ke rumah Setia Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK sempat dihalang-halangi untuk masuk ke dalam. Keberadaan Novanto juga tidak diketahui. Sehari setelahnya, Setia Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan yang dilarikan ke Rumah Sakit Medika Pertama Hijau. Pengacara Novanto, Fredrik Yunadi, mengatakan Novanto terburu-buru menuju ke stadion salah satu stasiun televisi swasta untuk melangsungkan siaran langsung. Mobil yang ia ditumpangi menabrak tiang. Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto diklaim berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan KPK. KPK pun kemudian mengeluarkan surat penahanan terhadap Setia Novanto pada tanggal 17 November 2017. Tim KPK menjemput Setia Novanto di RS Medika Pertama Hijau, kemudian membantarkan di RS Cipto Mangkusumo, Jakarta untuk menjalani perawatan karena mengalami luka-luka saat kecelakaan. Setia Novanto menjalankan sidang perdana pada 13 Desember 2017. Di awal persidangan, Novanto sempat tidak mau berbicara sama sekali dan memperlihatkan selayaknya orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Namun dokter menyatakan Novanto sehat dan bisa menjalani persidangan. Pengadilan sudah memvonis bersalah kepada 8 orang yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Berikut rinciannya. Sugiharto 5 tahun penjara, vonis 22 Juni 2017. Irman 7 tahun penjara, vonis 20 Juli 2017. Andin Narogong 8 tahun penjara, 21 Desember 2017. Setia Novanto 15 tahun penjara, divonis 24 April 2018, kemudian mengajukan peninjauan kembali setahun setelahnya. Anang Sugiana Sudiharjo 6 tahun penjara, divonis 30 Juli 2018, ikhlas setelah banding dan PK. Made Oke Masagung 10 tahun penjara, divonis 5 Desember 2018, mengajukan PK dan ditolak 2020. Irvanto Hendra Pambudi Cahyo 10 tahun penjara, divonis 5 Desember 2018. Markus Nari 6 tahun penjara, divonis 11 November 2019. Sampai saat ini kasus itu sudah terselesaikan karena untuk dari pelakunya sudah dipenjarakan. Dan untuk di sini untuk sebagian videonya saya akhirin sampai di sini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.